Baik, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Uh, Pada saat ini saya ingin memberikan atau membagi sesuatu bagaimana kita bisa menolong akan kondisi daripada provinsi kita yang terus berada dalam kemiskinan. Apa yang bisa Perkantas lakukan untuk menolong akan provinsi ini. Kita tahu dari data BPS yang ada, maka NTT selalu masuk dalam provinsi termiskin dalam 4 tahun terakhir ini. Ada Papua, Papua Barat dan NTT. Nah, jadi bagaimanapun kita harus menolong akan kondisi seperti ini. Dan juga daripada daerah-daerah tertinggal yang dikemukakan oleh Presiden, maka begitu banyak daerah-daerah yang ada di provinsi kita itu termasuk daerah tertinggal. Sumba keseluruhannya adalah daerah tertinggal, keseluruhan kabupaten. Kemudian Pulau Timor sebagian besar itu termasuk daerah tertinggal. Maka seperti saya katakan tadi, kita Perkantas harus bisa menjawab akan kebutuhan ini. Memang kita punya visi yaitu alumni menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Tetapi inilah saat ini kebutuhan kita. Kalau kita tidak bergerak secara masif menolong akan kondisi seperti ini, maka 10 tahun yang akan datang kita akan terus miskin, kita akan terus tertinggal, maka kita harus bisa bergerak menolong, Jadi ada satu program, ada satu kegiatan yang terus-menerus mendorong untuk bisa menolong akan kondisi ini. Maka saya pikir salah satunya yang pertama adalah kita bisa memotivasi, menantang akan alumni-alumni yang baru atau selesai kuliah untuk mereka mau mempersembahkan diri mereka antara 2 tahun atau mungkin 3 tahun untuk menolong akan masyarakat di desa. Karena masyarakat di desa sangat butuh juga akan orang pintar, masyarakat desa butuh orang yang berintegritas, masyarakat desa juga butuh orang yang punya inisiatif untuk menolong mereka. Nah, jadi alumni-alumni kita bisa mendorong untuk mereka ke sana, mereka membangun akan desa yang ada, karena saat ini juga dana desa sangat banyak, di desa juga punya sumber daya alam yang sangat banyak, mereka bisa menggerakkan akan hal itu, mereka bisa menolong dengan berdasarkan akan hal-hal itu, sehingga adanya satu kemajuan atau adanya satu kesejahteraan di desa tersebut. Dan ini bisa dilakukan secara terus-menerus, adanya satu terus regenerasi, sehingga alumni satu selesai, ada datang yang baru, terus seperti itu. Maka saya pikir dengan gerakan-gerakan seperti ini, maka kita akan cepat bisa menolong kondisi yang ada di desa kita. Nah, kemudian yang kedua, saya pikir juga adalah bagaimana alumni-alumni kita juga yang bergerak di gereja, itu bisa mendorong gereja mereka untuk melakukan misi-misi yang bersifat transformatif untuk menolong akan jemaat-jemaat di desa. Karena kita tahu banyak jemaat di desa itu sangat miskin, tetapi banyak juga jemaat di kota-kota besar itu yang punya pendapatan yang sangat besar. Kita harus bisa menolong mereka. Jadi ada satu misi di sana, memberdayakan akan ekonomi jemaat juga, menolong mereka, karena di kota itu banyak orang-orang yang pintar, mungkin dia bisa sebagai konsultan, dia bisa punya think tank dan sebagainya untuk menolong akan jemaat-jemaat yang ada di desa tersebut. Karena kita tahu jemaat yang paling miskin adalah jemaat-jemaat daripada gereja-gereja suku yang ada di NTT ini, baik Gemit dan GKS, dan mereka juga punya gereja-gereja yang besar. Maka alumni harus mendorong gereja, entah di pemuda kah, atau di jemaat secara umum, atau kaum bapak, atau kaum perempuan atau ibu bisa melakukan akan hal itu. Marilah kita terus maju untuk melakukan akan hal itu, karena saya takut gereja-gereja tidak menyadari hal ini sangat penting. Gereja-gereja hanya bergerak melihat jemaatnya tanpa mau memberikan perhatian yang penuh untuk menolong akan kondisi ini, sehingga kita tidak lagi miskin dan kita tidak lagi tertinggal. Karena saya juga mendapati misalnya di salah satu desa itu jemaatnya tuh sangat miskin, dan mereka diancam bahaya dari luar untuk adanya satu perpindahan keyakinan, karena kondisi yang ada. Tetapi sangat sayang, gereja-gereja mereka itu di ibu kota kecamatan itu mereka mempunyai gereja-gereja yang
cukup baik dan saya yakin persembahannya cukup besar. Tetapi yang menolong jemaat-jemaat ini adalah orang-orang dari luar. Sedangkan gereja-gereja yang ada, padahal mereka itu satu lokasi, sangat sayang mungkin tidak membantu. Jadi sayang sekali, maka saya pikir alumni-alumni harus menyadarkan akan hal ini agar gereja bisa berkontribusi. Dan mungkin yang ketiga, kita tahu bahwa salah satu yang bisa menolong akan kemiskinan yang ada atau ketertinggalan di mana adanya pengusaha-pengusaha baik kecil menengah yang dihasilkan. Dan saya pikir misi-misi kita salah satunya adalah untuk hal ini. Nah, di kota alumni-alumni kita bisa dorong mereka untuk menjadi pengusaha, ya, terus bisa terus mentoring mereka sehingga akhirnya mereka menjadi satu pengusaha yang baik berhasil. Mereka bisa merekrut akan tenaga kerja yang ada sehingga bisa mensejahterakan akan kondisi daripada orang-orang yang ada. Kita juga bisa lakukan ini di desa yang ada lewat gereja, ya, atau mungkin lewat lembaga-lembaga yang lain. Kita menolong untuk bisa membuat atau menciptakan akan orang-orang yang mungkin mau berusaha, mungkin kios dan sebagainya, sehingga mereka bisa untuk hidup dan mereka bisa sejahtera. Karena kalau tidak, yang usaha di desa yang mengambil keuntungan mereka adalah orang dari luar. Maka ini tantangan kita. Kita harus bisa maju untuk hal ini. Lalu yang ketiga, yang keempat, saya pikir adalah di mana alumni-alumni kita, terutama yang bekerja di birokrat-birokrat yang ada, ya, itu bisa mendorong pemimpin-pemimpinnya untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk menolong akan rakyat yang ada. Kebijakan-kebijakan pro rakyat, kebijakan-kebijakan ini sangat penting, ya, dan alumni kita harus berperan. Jadi mungkin alumni kita tidak punya jabatan, tetapi bagaimana strateginya dia untuk bisa mempengaruhi sehingga kebijakan itu betul-betul kebijakan yang menolong akan kondisi daripada masyarakat yang ada. Kita dari mahasiswa sudah belajar kepemimpinan, kita akan terus belajar akan hal itu sehingga kita bisa juga menolong, walaupun kita bukan pemimpin, tapi kita bisa menolong akan mereka, ya, sehingga akhirnya mereka betul-betul bisa mengambil satu kebijakan yang mempengaruhi atau menolong akan rakyat yang ada. Marilah kita lakukan akan hal ini, karena kalau kita tidak lakukan secara masif, maka kita akan selalu tertinggal, ya, akan sulit berubah. Daerah lain semakin maju, kita akan bergeraknya sangat lambat sekali. Marilah kita terus bergerak, terus berdoa, dan terus bergerak. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.